Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak mungkin yang barangkali tadi sudah mengikuti ujian. Yang pertama, Bapak perlu meluruskan beberapa kendala-kendala yang kamu temui dalam ujian. Yang pertama, karena soal ini bersifat HOTS, artinya kamu dipaksa untuk berpikir tingkat tinggi dan menganalisis soal dengan baik agar tidak terjebak. Maka disinilah yang membuat kekeliruan. Jadi bukan jawabannya yang salah, tetapi mungkin kamu yang kurang teliti dalam menjawab. Dan di sisi lain juga memang ada kendala teknis, yaitu salah dalam penguploadan jawaban. Nah, kalau itu terjadi, saya pikir itu dianggap bonus. Nah, di sini ada memang beberapa sampel yang sudah saya terima, seperti soal-soal yang tidak bisa kamu jawab dengan benar, tapi kamu anggap itu benar. Nah, seperti soal nomor 10. Nah, soal nomor 10 kita lihat Muhammad Yamin memberikan beberapa usulan dasar negara kecuali A. Pri kebangsaan, B. Pri kemanusiaan, C. Pri ketuhanan, D. Pri kesejahteraan. Nah, ada yang menanya, Pak, ini semua jawabannya kan menurut Muhammad Yamin. Eits, kamu sudah keliru. Perhatikan di sini ada kata kecuali, Ya, dalam Muhammad Yamin itu usulan dasar negara itu yang pertama ada pri kebangsaan, benar, pri kemanusiaan, benar, kemudian juga pri ketuhanan, benar, dan yang terakhir itu di sila kelimanya itu menurut usulannya itu adalah kesejahteraan rakyat, bukan pri kesejahteraan. Ya, jadi disinilah kamu keliru. Meskipun ada kata kesejahteraan, tapi isi lengkapnya bukan kesejahteraan rakyat, tetapi pri kesejahteraan. Maka jawabannya adalah D. Nah, baik, selanjutnya ini di soal yang mungkin kamu agak-agak bingung ya. Setiap hari sebelum dan sesudah pulang sekolah, Ari selalu mencium tangan kedua orang tuanya. Hal tersebut menunjukkan contoh norma. Jawaban sebenarnya itu adalah memang norma kesopanan. Disinilah ada salah penguploadan jawaban. Eh, di sini jawaban yang diupload itu D, tapi jawaban yang benar itu adalah B, kesopanan. Jadi di sini dianggap bonus ya, karena memang ini merupakan norma kesopanan yang menjadi kebiasaan sehari-hari, seperti itu dia maknanya. Tapi jawaban yang benar itu kesopanan. Kebiasaan juga dianggap benar, tetapi yang paling benar itu adalah kesopanan. Jadi di sini dianggap bonus. Nah, kemudian ada yang menjawab di sini, perbuatan mencuri itu melanggar norma agama sekaligus melanggar norma hukum. Sanksi bagi pelanggar norma hukum adalah, ada yang dijawab katanya diasingkan. Nah, berarti dia tidak menyimak ini. Yang namanya mencuri itu kalau ketahuan kan pasti di penjara. Kalau di penjara itu termasuk dipidana. Dipidana ini termasuk hukum pidana. Jadi dia di penjara, kurungan berapa tahun penjara, seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini nih ada nih, alasan perubahan rumusan sila pertama Pancasila yang sebelumnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa adalah, ada yang protes, ada yang jawabnya ini, protes dari keturunan Eropa dan Tionghoa. Kalaulah ini jawabannya, berarti kan kamu menganggap di Indonesia ini hanya ada orang Eropa dan Tionghoa. Sedangkan di sini ya justru ada perubahan yang ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diganti jawaban yang benar itu karena hal itu tidak mewakili bangsa Indonesia yang majemuk. Majemuk itu berarti beraneka ragam ya. Kalau di Indonesia ini kan bukan cuma agama Islam saja, ya artinya banyak agama-agama lain. Jadi itulah alasannya diganti karena dia tidak mewakili bangsa Indonesia yang majemuk, seperti itu. Nah, di sini dalam pembukaan UUD 1945 linia ketiga memiliki makna tersirat. Sebelum kita jawab ini, kita harus cek dulu ya, yang mana sih alinea ketiga itu? Nah, sebentar ya. Ini dia. Undang-Undang Dasar alinea ketiga. Ini alinea pertama, ini alinea kedua, dan ini alinea ketiga. Kita lihat. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dengan didorongkan oleh keinginan luhur sampai ini yang terakhir, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Itulah alinea ketiga. Maka jawaban dari pertanyaan tersebut, ya kita lihat alinea ketiga, jawaban yang benar itu adalah, kita lihat adalah yang D, pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Itulah dia jawaban yang benar. Jadi tidak perlu kamu menganggap jawaban ini salah, tapi jawaban yang benar itu adalah D, pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Selanjutnya kita lihat, pada tanggal 18 Agustus PPKI mengubah pasal 6 ayat 1 menjadi presiden
Nah, ini banyak yang keliru, Pak. Jawaban saya kok salah. Jawaban yang benar itu adalah yang ini nih, yang D. Ini mohon maaf pilihannya salah. Itu yang jawabannya adalah yang C. Yang C maksud saya. Ini A, B, C. Adalah orang Indonesia asli yang tidak harus beragama Islam. Inilah jawabannya. Apa buktinya? Sama-sama kita lihat. Lihat, pasal 6 ayat 1, presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam diubah menjadi presiden ialah orang Indonesia asli. Maka kita lihat di poin yang jawaban ini adalah orang Indonesia asli yang tidak harus beragama Islam. Sedangkan sini ada orang asli Indonesia, orang Indonesia asli yang beragama Islam. Maka jawabannya ini adalah orang Indonesia asli yang tidak harus beragama Islam. Disinilah letak jebakan itu. Jadi kamu harus bisa memahami lebih dalam, ya. Nah, berikutnya tujuan didirikannya BPUPKI. Nah, ini jawaban yang benar itu adalah yang A, mempelajari dan memodifikasi sistem dan bentuk pemerintahan negara. Kenapa? BPUPKI itu badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan. Kalau sudah penyelidik katanya, dia menyelidiki berarti dia mempelajari dan memodifikasi. Memodifikasi itu berarti merubah atau mengganti ataupun mencontoh beberapa sistem dan bentuk pemerintahan dari negara lain dijadikan sebagai rujukan tambahan. Nah, inilah dia. Jadi jawaban yang benar itu adalah A. Nah, oke, selanjutnya kita lihat. BPUPKI menggelar sidang untuk merumuskan rancangan UUD 1945 pada tanggal. Jawaban yang benar itu adalah 10 sampai 16 Juli 1945. Apa buktinya? Kita lihat. Ya, kita lihat di sini. Nah, di ini lihat. BPUPKI menggelar 2 kali sidang, ya, di Gedung Cho Sang In pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Jadi kalau kamu rujukannya cari di Google, semua jawaban di Google itu ada. Ya. Nah, makanya disimak dia di Gedung Cho Sang In, ya, di Gedung Cho Sang In. Nah, di sini kan ada, ya, di Gedung Cho Sang In. Di sini kamu baca. Makanya membaca teksnya. Ya, oke, itu. Nah, kemudian untuk nomor 1, berdasarkan ini, ya, pembentukan Pancasila diawali dengan pembentukan. Ini jawabannya sebenarnya BPUPKI. Di sini ada kekeliruan. Jadi dianggap bonus. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi nilai yang kamu peroleh itu itulah nilai karena kamu kurang teliti. Jadi intinya kita harus lebih perbanyak belajar meskipun memang ada beberapa kesalahan teknis dan itu saya anggap bonus. Jadi arti dapat nilai tambahan kamu, dan nilai yang kamu peroleh saat ini itu adalah nilai akumulasi. Nanti akan saya akumulasikan dengan nilai-nilai keseharian, nilai-nilai tambahan supaya nilai di rapor nanti bagus. Tetap semangat belajar anak-anak Bapak. Selamat beraktivitas dan tetap semangat untuk mendapatkan hasil yang terbaik.